Indonesia dikenal sebagai negara bahari. Kekayaan lautnya membentang di lintasan Zamrud Khatulistiwa. Meski begitu, tak jarang kita mendengar keluhan nelayan kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi. Program solusi solar untuk koperasi nelayan menjadi salah satu simpul upaya mengurai permasalahan klasik di negeri bahari ini. Indonesia dikenal sebagai negara maritim, memiliki kekayaan laut yang membentang di lintasan Zamrud Khatulistiwa yang menghubungkan sekitar 17.000 pulau. Di kawasan utara Surabaya, tepatnya di kawasan Nambangan Cumpat, Kecamatan Bula, masih bertahan kampung nelayan. Berdasarkan data Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia atau KNTI DPD Surabaya, terdapat sekitar 900 nelayan di kampung ini, di mana hasil tangkapan nelayan ini menjadi denyut perekonomian ribuan jiwa. Sukron dan ayahnya, Abah Nur, adalah dua nelayan lintas generasi. Sebelumnya saya mengenal mereka sebagai narasumber nelayan yang dulunya kerap menyampaikan kesulitan untuk mendapatkan BBM. Padahal bagi nelayan, biaya BBM mencakup hingga 70% biaya melaut. Dulu sih kalau mau beli BBM itu biasanya langsung ke tengkulak atau pengecer dengan harga 1 liter itu mencapai 10 sampai 11.000. Dua kali lipat. Dua kali lipatnya dengan harga di SPBU ya. Tapi di saat itu kondisi normal, solar tidak sulit. Tapi kalau dalam keadaan kondisi solar sulit itu biasanya mencapai harga sampai 15.000 per liter. Tak dipungkiri, sempat menjadi cerita klasik untuk belanja bahan bakar subsidi di SPBU, para nelayan harus menempuh jarak yang cukup jauh, ditambah adanya pembatasan pembelian menggunakan jerigen, membuat para nelayan harus mengeluarkan biaya ekstra dan waktu hingga terpaksa harus membeli di pengecer dengan harga berlipat. Layar perahu harus terus terkembang demi dapur terus mengepul. Mesin diesel terus menderu seiring semangat yang juga menderu untuk memperoleh ikan sot, ikan teri bulu ayam, ikan bulu mentok, dan ikan gulamah. Ya, pacuan bahan bakar minyak untuk diesel perahu sekonting mengiringi perjalanan untuk mencari nafkah bagi istri dan 2 anaknya. Bagi nelayan, tanpa bahan bakar ini mustahil bisa mengarungi lautan. Berangkat dari kesulitan untuk mendapatkan BBM, sekelompok pemuda nelayan dalam naungan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia melalui koperasi dan partisipasi berbagai pihak mengupayakan BBM bersubsidi dengan mudah dan tepat sasaran. Gayung pun bersambut. Pada akhir tahun 2022, Kementerian Koperasi dan UKM bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian BUMN, dan PT Pertamina menggagas solusi solar untuk koperasi nelayan. Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan BUMN kemudian membuat program sebagai piloting project, yaitu di 7 daerah, salah satunya di Surabaya ini, yang kemudian semua unsur dari badan usaha milik negara ini seperti Pertamina, terus kemudian Bank BRI itu juga dilibatkan. Sinergi ini diharapkan bisa membantu para nelayan untuk memperoleh BBM bersubsidi sekaligus menghindari penyalahgunaan BBM bersubsidi. Mekanisme penyalurannya adalah closed loop system, artinya hanya anggota koperasi nelayan terdaftar yang boleh mendapatkan BBM bersubsidi. Bila koperasi menyalurkan di luar anggota, maka ada sanksi yang akan dikenakan. Pendataan nelayan by name, by address, and by volume dari Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Pertanian beserta sistem barcode memastikan distribusi solar bersubsidi ini tepat sasaran. Nelayan yang sudah terverifikasi bisa membeli solar bersubsidi langsung di dekat permukiman dengan harga resmi Rp6.800 per liternya.
Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, hingga medio Juli 2024 terdapat 7 pilot project berjalan dan 66 SPBUN solusi yang dalam proses pembangunan. Implementasi program ini terus dipantau dan dievaluasi untuk pengembangan berikutnya hingga mendekati 11.000 desa nelayan di Indonesia. Seperti Pertamina Patra Niaga Jatim Balinus saat ini yang memiliki 2 lokasi SPBUN Pilot Project Program Solar untuk Koperasi atau Solusi Nelayan. Kementerian Koperasi dan UKM menambahkan, sejak awal dilakukan, sinergi tidak hanya sebatas pada distribusi BBM saja, melainkan program untuk membangun ekosistem nilai tambah berbagai sektor. Ya, sebagai upaya mengurai permasalahan klasik BBM nelayan, ke depan diharapkan bisa ditambah BBM bensin bersubsidi. Mengingat saat ini jumlah perahu nelayan berbahan bakar bensin semakin berkembang. Seperti di Surabaya yang kini jumlahnya 2 kali lipat dibandingkan solar. Pemberian solusi BBM kepada nelayan artinya menyelamatkan mata pencaharian jutaan warga negara ini dan tentu saja menggerakkan perekonomian negeri, mengupayakan penghapusan paradoks si miskin di negeri bahari. Bagaimana setelah melihat cuplikan video tadi? Bisa dilihat sendiri bahwa Indonesia itu dikenal sebagai negara maritim yang kaya akan sumber daya laut. Tapi kenapa ironinya di balik kekayaan itu banyak yang justru hidup dalam kemiskinan. Jadi fenomena ini dikenal sebagai paradoks si miskin di negeri bahari. Ada beberapa faktor penyebab kemiskinan pada nelayan. Yang pertama yaitu akses permodalan teknologi yang rendah. Yang kedua, distribusi subsidi BBM yang tidak tepat sasaran. Yang ketiga yaitu infrastruktur pesisir minim seperti cold storage dan pelabuhan kecil. Ditambah lagi perubahan iklim dan rusaknya ekosistem laut yang memperburuk keadaan. Jadi sebenarnya itu pemerintah sudah memiliki sejumlah kebijakan seperti kartu BBM nelayan, pembangunan SPBU nelayan, koperasi nelayan, dan program pemberdayaan masyarakat pesisir. Namun pelaksanaannya itu masih belum merata dan belum dirasakan sepenuhnya oleh nelayan kecil. Jadi, kalau saya menjadi pemimpin, saya akan memastikan bahwa kebijakan itu benar-benar berpihak pada nelayan. Dengan cara yang pertama, menyalurkan subsidi dan bantuan secara transparan melalui sistem digital. Yang kedua yaitu memperkuat operasi nelayan agar mereka punya daya tawar yang bagus dan bisa mandiri. Yang ketiga yaitu membangun infrastruktur penting seperti dermaga, cold storage, dan SPBU nelayan di setiap daerah pesisir. Jadi kesimpulannya itu, kemiskinan nelayan bukan karena laut kita yang miskin, tapi karena sistem yang belum sepenuhnya berpihak kepada mereka. Dengan kebijakan-kebijakan yang tepat dan transparan, laut Indonesia itu bisa menjadi sumber kesejahteraan, bukan menjadi sumber kemiskinan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurangnya, mohon maaf. Nah.